Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA eh, pada materi jaringan otot. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Oke, berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang jaringan otot. Kalau kemarin tentang rangka tubuh manusia, kemudian tentang persendian, maka yang sekarang adalah tentang jaringan otot. Oke, jaringan otot terdiri dari 3 macam dalam tubuh kita, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan otot polos atau disebut dengan otot involunter yang merupakan otot yang terletak pada saluran alat-alat tubuh bagian dalam. Ya, contohnya pada saluran pencernaan, pada dinding pembuluh darah, dinding rahim, saluran pernafasan, dan saluran kelamin. Otot polos dapat disebut juga sebagai otot tak sadar karena cara bekerjanya di luar kesadaran manusia atau tanpa harus diperintah otak. Cara kerja otot ini dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatetik. Selanjutnya adalah ciri-ciri otot polos. Ciri-ciri otot polos itu berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Ini ya. Ini bentuknya gelendong seperti ini yang runcing di ujung bawah, ini di ujung atas. Kemudian mempunyai satu inti sel di tengahnya. Ini perhatikan satu inti selnya ya, dari kedua ujungnya meruncing. Atas meruncing, bawah meruncing, ini ada inti sel di tengahnya ya, berbentuk gelendong. Cara kerjanya bekerja di luar kesadaran dan gerakannya lambat serta tidak mudah lelah ya. Ini ya ciri-ciri otot polos, dan ini adalah gambar dari otot polos. Selanjutnya adalah otot lurik. Otot lurik ini biasa disebut dengan otot rangka karena ini melekat pada tulang atau pada rangka. Jaringan otot lurik ini sebagian besar melekat pada rangka tubuh manusia. Otot lurik bekerja secara sadar atau dipengaruhi oleh otak, sehingga reaksi otot lurik sangat cepat bila terkena rangsangan. Otot lurik untuk bertugas menggerakkan tulang serta melindungi rangka dari benturan yang keras. Pada bagian ujung otot lurik terdapat bagian urat otot atau tendon. Tendon adalah jaringan pengikat yang berfungsi sebagai penghubung tulang dengan otot. Dan tendon ini bersifat kenyal atau elastis dan kuat. Ini adalah ciri-ciri otot lurik. Coba perhatikan, otot lurik itu mempunyai banyak inti sel dan berada di tepi, berbentuk silindris ya, dengan ada bagian gelap terang. Ini perhatikan, ada yang gelap, yang ini terang, ini gelap, ini terang, dan seterusnya. Karena gelap terang itu dikatakan lurik ya. Cara kerjanya bekerja atas kesadaran atau perintah otak. Gerakannya cepat, kuat, dan mudah lelah serta tidak beraturan.
Otot lurik menurut jumlah tendonnya dibagi menjadi dua, yaitu otot bisep dan otot trisep. Otot bisep adalah otot lurik yang bagian ujung atasnya memiliki dua tendon. Bisep, ya. Kalau bi itu berarti dua. Otot bisep biasanya terletak di lengan atas bagian depan. Sedangkan otot trisep adalah otot lurik yang ujung atasnya terdiri atas 3 tendon. Trisep, 3 tendon. Otot trisep umumnya terdapat pada lengan atas bagian belakang. Oke, coba perhatikan di sini gambarnya otot bisep dengan otot trisep. Ini otot bisep tadi letaknya pada bagian depan lengan kita, ya. Untuk mengangkat lengan bawah ini ke atas, maka otot bisep ini yang bekerja atau berkontraksi. Sedangkan otot trisepnya relaksasi atau istirahat. Nah, kok tahu ini berkontraksi? Ini tanda-tanda otot yang berkontraksi itu adalah mengeras, memendek, dan menggembung bagian tengahnya. Ya. Ini memendek, keras, dan menggembung bagian tengahnya. Berarti ini untuk mengangkat lengan bawah ke atas, otot bisepnya yang berkontraksi atau bekerja, sedangkan otot trisepnya relaksasi atau istirahat. Kebalikannya, untuk menurunkan lengan bawah kembali lurus, meluruskan lengan bawah, ini otot bisepnya relaksasi atau istirahat. Perhatikan bentuknya, yang tadi menggembung, sekarang ya mengurus ini, ya. Nah, otot trisepnya berkontraksi, jadi yang bekerja adalah otot trisep untuk menurunkan lengan bawah atau meluruskan lengan bawah. Otot bisepnya relaksasi dan otot trisepnya berkontraksi, jadi yang bekerja adalah otot trisep, ya. Jadi kerjanya otot bisep dan trisep ini disebut dengan antagonis atau berlawanan, ya. Kalau untuk mengangkat itu bisepnya yang kontraksi, trisepnya relaksasi. Kalau untuk menurunkan lengan bawah, ya, meluruskan lagi, itu bisepnya yang kontraksi dan trisepnya yang bisepnya relaksasi, ya, dan trisepnya yang berkontraksi atau yang bekerja, ya. Jadi ini dinamakan bekerja secara antagonis atau berlawanan. Selanjutnya adalah jaringan otot jantung. Otot jantung itu merupakan otot yang istimewa, ya. Istimewanya di mana? Yaitu bentuknya seperti otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Jadi keistimewaan otot jantung itu bentuknya seperti otot lurik dan cara kerjanya seperti otot polos. Otot tersebut hanya terdapat di permukaan lapisan tengah dinding jantung. Otot jantung memiliki cabang yang dinamakan diskus intercalaris. Sistem kerja otot jantung secara tidak sadar atau refleks dan reaksinya lambat bila terkena rangsangan. Ini ciri-ciri otot jantung, bentuknya bercabang, ya. Ini ada percabangan, ya.
bentuknya bercabang. Inti sel banyak dan berada di tengah. Sini inti selnya banyak. Ya, bisa dilihat bentuknya seperti otot lurik ya. Ada gelap terang, gelap terang, gelap terang dan seterusnya. Ya. Bekerjanya tidak sadar atau di luar kesadaran atau tidak menurut perintah, ya, nggak bisa diperintah karena bekerja di luar kesadaran manusia. Kemudian gerakannya lambat, ritmis dan tidak mudah lelah. Itu adalah ciri-ciri otot jantung. Oke. Apa fungsinya otot jantung? Otot jantung berfungsi sebagai alat untuk memompa darah ke luar jantung. Ya. Otot kardiak yang membentuk dinding jantung dapat bekerja seumur hidup manusia. Otot ini akan selalu terus bekerja ketika kita melakukan pekerjaan, kemudian istirahat, terus tidur, bahkan jika tidak sadarkan diri, otot jantung ini tetap bekerja. Ini perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perhatikan perbedaannya. Ini ya, yang dibedakan apa? Bentuknya. Kalau otot polos bentuknya bergelendong, otot lurik bentuknya silindris, silinder. Kalau otot jantung tadi bercabang, cirinya ya. Perhatikan tadi ya. Jumlah inti selnya. Kalau otot polos itu berinti 1, otot lurik berinti banyak dan berada di tepi tadi ya. Kemudian otot jantung berinti banyak tapi intinya di tengah. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya kalau otot polos itu tidak sadar atau tak sadar, otot lurik itu adalah sadar, kemudian otot jantung juga tidak sadar. Ya. Letak intinya tadi sudah di tengah, di pinggir atau di tepi. Yang ini otot jantung di tengah. Letak ototnya, kalau otot polos itu terletak pada organ dalam tadi, pada sistem pernafasan, sistem pencernaan, ya, sistem peredaran darah dan seterusnya. Kemudian pada otot lurik itu letaknya di tulang atau melekat pada tulang atau pada rangka. Kalau otot jantung itu letaknya berada di jantung. Reaksi terhadap rangsang, kalau pada otot polos itu lambat, kalau pada otot lurik itu cepat, ya. Kalau pada otot jantung itu secara teratur. Ya. Susunannya di sini ada sel otot polos, sel otot lurik, ya seperti ini ya. Kemudian bentuknya juga seperti sel otot lurik kalau pada otot jantung, ya. Jadi ini susunannya seperti otot lurik. Kemudian warnanya, kalau otot polos warnanya polos, kalau otot lurik ini warnanya lurik yang terdiri dari gelap terang dan seterusnya. Otot jantung warnanya juga lurik, gelap terang, ya. Tuh. Nah, ini yang bisa dilihat gambarnya lebih jelas. Otot polos bentuknya bergelendong, berinti 1 di tengah, ya. Kalau otot lurik itu intinya banyak tapi berada di tepi. Kemudian otot jantung, ya, berinti banyak tapi di tengah. Dan salah satu yang membedakan adalah terdapat cabang, ya. Pada otot lurik tidak ada cabang, tapi pada otot jantung ini ada percabangan. Oke, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.